Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustri Regita Cahyani dengan NIM 2020202092 akan menyampaikan materi dari kelompok 8 sampai dengan kelompok terakhir, yaitu kelompok 14, untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah metodologi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja pada materi kelompok 8 dengan judul pembagian dan macam-macam media pendidikan. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, baik itu perasaan dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara efektif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, media sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melincinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Yang kedua, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nah, karena itu sumber belajar adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama yaitu media pendidikan dilihat dari segi sifatnya. Nah, ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu media auditif. Media auditif ini adalah media yang hanya dapat didengar saja atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape, dan recorder. Yang kedua yaitu media visual. Media ini yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Nah, media ini bahan ajar yang kombinasi antara dua materi, yaitu materi auditif ditunjukkan untuk merangsang indera pendengaran, sedangkan materi visual ditunjukkan untuk indera penglihatan. Yang kedua yaitu media pendidikan dilihat dari daya liputnya. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya radio dan TV. Yang kedua yaitu media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound slide, film perangkai, dan harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Yang ketiga yaitu media untuk pengajaran individual. Yang keempat, media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Yang ketiga yaitu media pendidikan dilihat dari bahan pembuatannya. Yang pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua yaitu media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. Sulit pembuatannya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Yang keempat yaitu media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi. Yang ketiga yaitu yang kedua yaitu media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu materi kelompok 9 dengan judul produksi media pendidikan berupa gambar dan non-akademik. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat menyalurkan pikiran, perasaan kepada audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Jadi, pada intinya media berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah produksi media atau benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, baik itu tenaga, pikiran, dan dana. Yang kedua, media pendidikan berupa gambar.
Media yang pertama yaitu media bagan atau chart. Nah, ini media pengajaran yang menyajikan secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua yaitu grafik. Nah, ini gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data yang berupa angka-angka. Yang ketiga yaitu media diagram, yaitu susunan garis-garis yang menyerupai peta daripada gambar. Diagram sering juga digunakan untuk meningkatkan letak bagian-bagian sebuah alat atau mesin serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Yang keempat yaitu poster. Nah, poster ini adalah gabungan antara gambar dan tulisan dalam suatu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan harus yang jelas. Yang kelima yaitu karikatur dan kartun. Nah, ini yaitu garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Benda antara poster dan karikatur terletak pada karikatur kadang-kadang lebih menggigit dan kritis. Selanjutnya yaitu media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi bentuk asli dalam dua dimensi. Foto ini merupakan alat visual yang efektif karena dapat divisualisasikan sesuai yang akan dijelaskan dengan lebih konkret dan realistis. Selanjutnya, beberapa kelebihan media gambar atau foto. Kelebihannya yang pertama yaitu lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibandingkan dengan bahasa verbal. Yang kedua yaitu dapat mengatasi ruang dan waktu. Selanjutnya dapat mengatasi keterbatasan mata. Dan selanjutnya memperjelas masalah dalam bidang apa saja. Dan dapat digunakan untuk semua orang tanpa memandang umur. Kelemahan-kelemahan media gambar atau foto yaitu yang pertama penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata dan tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Yang kedua yaitu tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang media gambar sederhana dengan garis lingkaran. Bagi guru yang kurang pandai dapat mempergunakan gambar sederhana dalam menerangkan materi pelajaran hanya dengan membuat garis dan lingkaran. Gambar semacam ini digunakan hampir untuk semua tingkat pelajaran atau kecerdasan. Penggunaannya tidak saja menarik perhatian dan memperjelas ide atau informasi yang dikemukakan. Gambar yang terdiri dari garis dan lingkaran ini merupakan alat yang ampuh untuk menyingkirkan hambatan buta huruf dan kesukaran dalam bahasa. Kelompok 10 yaitu dengan judul produksi media pendidikan, yaitu dengan media elektronik. Beberapa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat ini diantaranya yaitu media radio, komputer, OHP, multimedia proyektor, closed circuit television atau CCTV, dan sound amplifier. Radio dan tape adalah penggunaan media audio dalam pembelajaran yang sudah cukup lama digunakan. Hal ini disebabkan karena dalam komunikasi sehari-hari pemanfaatan audio itu menjadi bagian penting. Sebaiknya materi audio itu disajikan dengan mengikuti langkah-langkah yang biasa diikuti ketika penggunaan materi pelajaran dalam bentuk lain. Langkah-langkah itu yang pertama yaitu mempersiapkan diri. Guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian materi. Salah satu cara mempersiapkan diri sebelumnya adalah dengan memeriksa dan mencobakan materi itu, membuat catatan tentang hal-hal penting yang tercangkup dengan materi audio itu, dan menentukan bagaimana
yang akan digunakan untuk membangkitkan minat, perhatian baik itu dan motivasi siswa. Membangkitkan kesiapan siswa dituntut agar memiliki kesiapan untuk mendengar, misalnya dengan cara memberikan komentar awal dan pertanyaan-pertanyaan. Mendengarkan materi audio. Tuntun siswa untuk menjalani pengalaman mendengar dengan waktu yang tepat atau dengan sedikit penundaan antara pengantar dan mulainya proses mendengar. Selanjutnya diskusi. Materi program audio sebaiknya setelah selesai mendengar program itu. Diskusi dimulai secara informal dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat umum. Menindaklanjuti program pada umumnya. Diskusi dan evaluasi setelah mendengarkan program, mengakhiri kegiatan mendengar. Yang kedua yaitu komputer. Kemajuan teknologi komputer sejak kemunculannya pada tahun 1959-an sehingga tahun 1960-an sangat lamban. Namun sejak tahun 1975 ketika ditemukan profesor kecil, keadaan tersebut berubah secara drastis. Prosesor kecil yang berisikan semua kemampuan yang diperlukan untuk memproses berbagai perintah yang sebelumnya harus dilakukan oleh peralatan yang memenuhi ruangan besar. Bahkan pengembangannya terus berlangsung sehingga ukurannya menjadi lebih kecil, tetapi kemampuannya semakin besar. Media elektronik merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru dalam mengajar dan mempermudah siswa untuk memahami isi pelajaran. Media yang pembelajaran bersifat elektronik yang biasa digunakan dalam proses belajar adalah radio, tape, komputer, dan OHP. Penggunaan media audio sangat mendukung dalam sistem pembelajaran tuntas. Seiring dengan majunya teknologi, media komputer juga tak kalah penting dalam mendukung proses pembelajaran. Komputer digunakan untuk tujuan menyajikan isi pelajaran, menggunakan pembelajaran dengan bantuan komputer CAI bisa berbentuk tutorial, drills, dan praktis, simulasi, dan permainan. Dengan menggunakan bentuk pembelajaran tersebut, proses belajar mengajar akan lebih mudah dan lebih dipahami. Media pengajaran yang bersifat elektronik selanjutnya adalah overhead projector atau OHP. OHP adalah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan antara unsur-unsur media tersebut, dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika lainnya seperti komputer, TV, kamera, VCD atau DVD player, video player, dan berguna untuk guru dalam menjelaskan pelajaran di depan kelas sehingga terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Media elektronik adalah sebuah media aliran listrik yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Media elektronik merupakan tutorial yang kedua selain dari guru. Media elektronik yang digunakan salah satunya adalah komputer, OHP, radio, dan lain-lain. Media elektronik bisa digunakan pada daerah yang sudah ada listriknya juga. Selanjutnya kelompok 11 dengan judul pengembangan media audio visual atau AID. Audio berarti radio atau suara, dan visual berarti grafik, gambar, dapat dilihat, serta AID atau pertolongan. Jadi audiovisual berarti kombinasi antara gambar dan suara, sehingga dapat kami simpulkan bahwa media audiovisual itu adalah media benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau AVA, yaitu alat bantu yang mengombinasikan antara gambar dan suara. Ciri-ciri audiovisual AID. Selain media, audiovisual juga tidak terlepas dari teknologi. Teknologi audiovisual merupakan sebuah cara untuk menampilkan materi yang menggunakan mesin, mekanis,
serta elektronik dalam penyampaian pesan audiovisual. Contoh dari teknologi audiovisual ini adalah proyektor film atau tape recorder. Dalam beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual ini, yang pertama bersifat linear, yang kedua menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga yaitu representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat, diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif dan behaviorisme. Yang keenam yaitu biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Pengembangan media audiovisual yang telah dibahas kita tadi, media audiovisual, ciri-ciri pembagian media tersebut dan manfaatnya seiring dengan teknologi yang semakin berkembang. Untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran sudah jarang sekali menggunakan media-media yang seperti yang telah disebutkan tadi. Saat ini, para penyampai pembelajaran tidak hanya menggunakan media yang bersifat formal, tetapi terkadang menggunakan suatu contoh nyata yang dikemas dalam sebuah rekaman film. Seorang guru atau penyampai pendidikan harus mampu menampilkan suatu yang menarik agar apa yang akan disampaikan dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, kelompok 12 dengan judul Sejarah Media Cetak dan Audio Visual. Sejarah media cetak. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi ini. Media cetak berawal dari media yang disebut dengan Acta Diuna dan Acta Senatus, Kerajaan Romawi. Kemudian berkembang pesat setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak hingga kini sudah beragam bentuknya, seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. Media cetak adalah segala barang cetak yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Macam-macam media cetak pada umumnya. Sejarah perkembangan surat kabar serta majalah dapat dipaparkan sebagai serangkaian perjuangan, kemajuan, dan pengulangan yang mengarah ke iklim kebebasan, atau bisa juga dilihat sebagai kelanjutan dari sejarah kemajuan teknologi dan ekonomi. Unsur-unsur penting dalam sejarah pers yang mempengaruhi batasan surat kabar dan majalah modern akan disajikan pada paragraf selanjutnya. Adapun karakteristik surat kabar yaitu mencangkup yang pertama publisitas, yaitu penyebaran pada publik atau khalayak. Pesan dapat diterima oleh sebanyak-banyaknya khalayak yang tersebar di berbagai tempat karena pesan tersebut penting untuk diketahui umum atau menarik khalayak pada umumnya. Yang kedua yaitu perioditas, yaitu menunjuk pada keteraturan terbitnya, yaitu harian, mingguan, ataupun mingguan ataupun bulanan. Perioditas sangat penting dimiliki media massa, terutama surat kabar. Kebutuhan manusia terhadap informasi sama halnya dengan kebutuhan makan dan minum. Tiap harinya manusia membutuhkan informasi di sekeliling. Banyak sekali fakta-fakta dan peristiwa terjadi yang dapat dijadikan berita dan diterbitkan di surat kabar. Yang ketiga yaitu universalitas. Isi berita yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Dengan demikian, surat kabar meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik itu dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, lingkup kegiatan bersifat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Aktualitas, tercepat, kekinian, terbaru, dan masih hangat. Fakta dan peristiwa penting atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan karena khalayak pun memerlukan informasi terbaru.
Yang keempat yaitu terdokumentasikan. Dari berbagai fakta yang disajikan surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, dapat dipastikan ada beberapa di antaranya yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap penting untuk diarsipkan dan dibuat clipping. Kelebihan media cetak yaitu secara umum dibandingkan dengan media elektronik terletak dari daya tahan informasi. Dari berbagai jenis media massa, media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lainnya. Kelemahan media cetak yang pertama yaitu lambat dan tidak langsung. Kelebihan media elektronik sebenarnya merupakan kelemahan media cetak. Informasi media cetak tidak dapat cepat dan langsung. Kelompok 13 dengan judul Media Audio dalam mata pelajaran PAI. Media audio yang dimaksud dengan media dengar atau media audio ini adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Seperti yang kita ketahui, pada penggalan ini berturut-turut dibahas media dengar yaitu radio, rekaman suara, audio kaset, tape, recorder. Media pembelajaran adalah suara-suara ataupun bunyi yang berkaitan dengan materi pembelajaran direkam dengan menggunakan alat perekam suara. Kemudian hasil perekaman tersebut diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutarnya. Media audio menurut Sadiman adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Yang kedua yaitu jenis-jenis media audio dan pemanfaatannya. Yang pertama, rekaman pendidikan. Melalui alat ini kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, pengajian, dan lain-lain. Kedua, radio pendidikan mempunyai nilai tertentu seperti memberi berita yang up to date, menarik minat jangkauan luas berdasarkan kenyataan, mendorong kreativitas, mempunyai nilai reaktif. Yang ketiga yaitu tape recorder. Nah, ini digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak, terutama dalam pelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu untuk dapat lebih memotivasi siswa. Media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Selanjutnya kelompok 14 dengan judul Merancang dan Membuat Media Visual. Media dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Media juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat terlibat dalam proses pembelajaran seperti yang pernah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Visual adalah penggunaan materi yang penyerapan melalui pandangan. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dinamakan media pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima melalui media penglihatan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat diproyeksikan atau non-projective visual dan media yang dapat diproyeksikan atau project visual. Media yang dapat diproyeksikan bisa berupa gambar diam atau bergerak. Jenis-jenis media visual. Menurut Smaldino,
Jenis-jenis media visual terdiri dari 6 kategori. Yang pertama realistik, analogi, organisasional, relasional, transformasional, dan interpretif. Yang pertama realistik. Media visual realistik adalah foto yang tampilan dan warnanya persis sama dengan objek yang aslinya sehingga ia tampak begitu nyata. Sementara media visual yang bukan realistik adalah simbol, icon, ataupun sketsa gambar yang warna dan tampilannya tidak begitu persis sama dengan objek aslinya. Yang kedua yaitu analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang menganalogikan suatu konsep tersebut. Misalnya, guru dapat menggunakan gambar aliran air dalam pipa berangkai seri dan paralel untuk menganalogikan aliran listrik, atau menggunakan gambar pasukan tentara yang sedang menyerang penjajah untuk menganalogikan sel darah putih yang sedang menyerang infeksi. Prinsip penggunaan media berbasis visual. Beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan untuk penggunaan efektif media berbasis visual sebagai berikut. Yang pertama, diusahakan visual itu sederhana dengan menggunakan gambar garis, karton, bagan, dan diagram. Yang kedua yaitu visual digunakan untuk menekankan informasi sasaran atau yang terdapat teks sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga yaitu menggunakan grafik untuk menggambarkan ikhtisar keseluruhan materi sebelum menyajikan unit demi unit pelajaran untuk digunakan oleh siswa mengorganisasikan informasi. Yang keempat, ulangi sajian visual dan libatkan siswa untuk meningkatkan daya ingat. Yang kelima, gunakan gambar untuk melukiskan perbedaan konsep-konsep. Yang keenam, hindari visual yang tak berimbang. Yang ketujuh, tekankan kejelasan dan ketepatan dalam media visual. Yang kedelapan, visual yang diproyeksikan harus dapat terbaca dan mudah dibaca. Yang kesembilan, visual, khususnya diagram, amat membantu untuk mempelajari materi yang agak kompleks. Yang ke-10, visual yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan gagasan khusus akan efektif. Contoh media pembelajaran visual. Media visual terproyeksi seperti peranti lunak presentasi, menyediakan format untuk menampilkan visual berbasis komputer dengan sebuah proyektor digital. Peranti lunak presentasi yang dikenal luas adalah PowerPoint. Dalam merancang suatu media, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru. Di antaranya adalah melihat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Karena di dalam RPP harus tergambar tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Selain itu, guru juga harus memperhatikan kondisi siswa, latar belakang siswa, fasilitas yang terdapat di sekolah, waktu yang ada. Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint membantu membuat materi menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan. Microsoft PowerPoint akan menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.